السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, mungkin 3 atau 4 kali kita akan bahas apa yang dibahas oleh para masyayikh di Terawasana di hadapan para asatidz. Saya ambilkan yang termudah, apa yang dibahas oleh Syekh Ali Hasan, pembahasan yang dibawakan oleh Syekh Musa Nasr, agak berat tentang tafsir. Oleh Syekh Basin Al-Jawabirah lebih berat lagi tentang mustalah hadis. Saya ambilkan yang mudah bagi saya, yaitu apa yang dibahas oleh Syekh Ali Hasan hafizahullah. Karena salah satu sifat dari ilmu bahwa kita tidak boleh memasuki yang bukan wilayah kita. Ya. Sebagaimana harta itu ada sia-sia, mubadir, maka begitu juga ilmu. Begitu juga ilmu ada sifat mubadir. Maka tidak boleh kita membahas tentang berdalam-dalam di hadapan orang yang bukan wilayahnya. Ya. Oleh karena itu, ketika Syu'bah bin Hajjah berbicara tentang mustalahul hadis di hadapan orang-orang awam, ditegur oleh gurunya Al-Amash bahwa itu tidak benar, tidak baik. Ya. Kita harus sesuai dengan kondisi kita. Kita jangan memasuki wilayah yang bukan wilayah kita. Hari ini kita melihat sebagian kaum muslimin, anak-anak muda, memasuki sesuatu yang bukan wilayahnya. Membahas ilmu mustalahul hadis, membahas ilmu tafsir berdalam-dalam, padahal mestinya bukan wilayah dia. Ini jangan sampai kita seperti itu. Ya, berbicara sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tidak mampu, ya sudah, jangan melewati batas. Nggak tahu, Allah a'lam. Tahu jawab, disembunyikan dosa. Ya, seperti itu. Nah, di sini Syekh Ali Hasan membahas tentang bad'ul wahyi. Bagaimana wahyu itu pertama kali turun. Ya, mengambil dari apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dan diteruskan dengan bab iman dan seterusnya. Ya, pembahasan yang insyaallah ta'ala mudah bagi kita, mudah memahaminya. Ya. Beliau tidak menambah, tidak mengurang dari apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya.
Bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana wahyu itu pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada beliau di Gua Hira dan seterusnya sebagaimana yang kita tahu riwayatnya. Ini akan dibahas oleh beliau. Diawali dengan firman Allah, qala Allah Ta'ala, "Inna auhayna ilaika." Sungguh kami wahyukan kepada engkau, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh. Dari sini kita tahu bahwa wahyu yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul sama. Tidak ada perbedaan. Ya. Lebih ada. Ya, lebih ada. Sebagaimana kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu berupa perintah salat 5 waktu. Ini lebih. Kita tahu perintah saum, perintah zakat, perintah haji, perintah menutup aurat dan seterusnya, larangan makan riba, larangan berzina, larangan berjudi dan seterusnya. Bagaimana? Jibril turun. Ya kan? Jibril turun ke bumi ini menyampaikan wahyu-wahyu tersebut, perintah Allah, larangan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun salat Jibril turun? Ya, tidak, tapi Rasulullah naik. Ketika Jibril turun belum ada wahyu kan? Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membawa wahyu bahwa mulai hari ini ya Muhammad wajib bagimu dan umatmu untuk salat 5 waktu, tidak. Beliau hanya melaksanakan perintah Allah, mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk naik. Ya, ke suatu tempat yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Ya, ini ucapan Syekh Utsaimin ketika menafsirkan awal-awal surat Al-Isra, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu keutamaan beliau, kemuliaan beliau adalah mencapai satu tempat di mana tempat tersebut belum pernah dicapai oleh siapapun kecuali hamalatul arsh, kecuali oleh para malaikat pemikul arsh. Ya, dari sini kita tahu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tersebut tidak ditemani oleh Jibril. Jibril menunggu di sebuah tempat, entah apa namanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai sebuah tempat, sebagian mengatakan Sidratul Muntaha, tempat yang belum pernah dicapai oleh siapapun, termasuk Jibril alaihi salatu wassalam. Nah ini, ya, jadi wahyu sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang lebih dari yang lain. Ya, tidak ada satupun nabi di antara 124.000 nabi yang mengalami hal seperti ini, yang mendapatkan keutamaan luar biasa seperti ini. Adapun selain itu, maka sebagaimana firman Allah di sini, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih." Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Ya, ini pun berfawaid bahwa nabi pertama atau rasul pertama
Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Sebab kalau nabi pertama, Nabi Idris, mungkin akan disebutkan di sini ila Idris wan nabiyyina min ba'di. Ya. Kan urutan di kita yang masyhur karena Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim dan seterusnya. Ya. Tetapi yang benar, yang sahih, Nuh berdasarkan beberapa dalil. Salah satunya ini. Saya kira ini bukan satu-satunya dalil ya. Beberapa dalil. Salah satunya ini. Bahwa Nuh adalah Rasul pertama. Ya. Yang juga Nabi pertama. Maksudnya tentu setelah Adam. Ya. Karena sifat Nabi itu kan diturunkan kepada umat. Adapun Nabi Adam tidak diturunkan kepada umat. Ketika Nabi Adam turun di muka bumi ini tidak ada siapa-siapa. Diutus untuk siapa? Gitu. Karena Nabi itu kan diutus. Kan begitu. Akhirnya jadi Nabi karena mendapat wahyu, ya. Ya. Maka disebut Nuh. Gitu. Kita tidak bahas itu. Kita bahas Idris dulu apa Nuh dulu. Maka pendapat yang lebih rajih, Nuh dulu. Habis itu Idris atau Hud, Saleh, siapa? Wallahu a'lam. Karena memang di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada urutan itu. Sebagaimana Asma'ul Husna tidak ada urutan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, tidak ada urutan kan? Urutan Asma'ul Husna kan tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Bagaimana mengurutkan di Al-Quran enggak sampai 99. Ya. Asma'ul Husna yang ada di Al-Quran ini kan tidak mencapai 99. Para ulama menghitung kira-kira cuma 60. Ya, selebihnya ada di hadis. Sekitar 40 ada di hadis. Maka mestinya kita tidak memastikan ya. Gitu. Kalau membaca urutan-urutan Asma'ul Husna tidak disyariatkan. Yang disyariatkan ambil satu atau dua. Misalnya Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Razzaq. Adapun mengurutkan satu persatu, ya, habis ini, mana dalil? Ya. Di samping para a'imah, termasuk Sa'id bin Baz dan Syaikh Utsaimin, urutan itu ada kesalahannya. Ya, ada beberapa nama yang mestinya tidak dimasukkan. Ada beberapa nama yang mestinya dimasukkan malah tidak. Kemudian beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari langsung dari guru beliau Al-Humaydi, guru yang sangat besar bagi beliau, ya, Abdullah bin Zubair, bukan Abdullah bin Zubair sahabat ya. Al-Humaydi namanya adalah Abdullah bin Zubair. Yang meriwayatkan hadis ini dari Sufyan, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, dari Umar. Dia mengatakan, Sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an 'ala al-mimbar. Ini agak sedikit aneh. Ya. Maka dibahas oleh beliau, agak panjang. Ya. Saya sampaikan kepada antum penjelasan beliau dari lafaz 'alal mimbar. Aku mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an di atas mimbar menyampaikan hadis, mengucapkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Kita tidak bahas dari Rasulnya, tapi dari Umarnya. Umar menyampaikan di mimbar. Berarti yang dengar tentu banyak. Mungkin puluhan, ratusan. Ya, entah mimbar Jumat atau Idul Fitri atau Idul Adha, tidak dijelaskan. Umumnya ketika disebut mimbar, lazimnya Jumat.
Karena kalau Idul Fitri atau Idul Adha disebut lebih lanjut. Ya. Umumnya Jumat. Khutbah Jumat. Tetapi antum tahu terusan hadis ini? Ya. Saya yakin antum tahu, bahkan mungkin hafal, ya, bahwa hadis yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi apa? Hadis pertama sekali di Sahih Bukhari. Hadis nomor 1 di Sahih Bukhari apa? Iya, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ini hadis pertama yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Dan beberapa kitab mengikuti Imam Bukhari. Seperti di Riyadhus Shalihin ya, di bab-bab awal. Antum tahu hadis apa ini? Ya. Saya kira tidak asing bagi kita bahwa hadis ini hadis ahad. Hadis ini hadis ahad. Bahkan ahad yang menakjubkan. Gitu. Kenapa menakjubkan? Yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya seorang manusia. Sahabat bukan? Tentu sahabat, ya. Siapa? Umar. Ya, Umar. Utsman tidak, Ali tidak, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Hanya satu manusia sahabat, yaitu Umar. Ya. Siapa yang meriwayatkan hadis ini dari Umar? Satu orang. Ya. Siapa? Alqamah bin Waqqas. Ya. Al-Laythi. Satu orang. Ya. Satu orang. Siapa yang meriwayatkan dari Alqamah? Sama, satu orang. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Hanya satu orang. Setelah itu baru diriwayatkan oleh puluhan, mungkin ratusan perawi, sampai hampir seluruh kitab hadis memuat hadis ini. Ya, beliau mengatakan bahwa Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, kecuali Nasai ya, semua meriwayatkan hadis ini. Padahal yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya seorang, yaitu Umar. Yang meriwayatkan dari Umar hanya seorang tadi, Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Yang meriwayatkan dari Alqamah satu orang, yaitu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Ya. Menakjubkan ini. Lebih menakjubkan lagi, tadi Umar menyampaikan hadis ini di mana? Di atas mimbar. Berarti kan banyak sahabat lain atau para tabi'in yang mendengarkan hadis dari Umar ini. Ya. Kenapa yang meriwayatkan cuman Alqamah? Ini agak menakjubkan. Gitu. Tetapi para ulama tidak ada yang meragukan hadis ini. Tidak ada seorang pun ulama ahlul hadis tentunya ya, yang meragukan hadis ini. Kan secara apa? Secara fitrah manusia, kan yang dengar banyak, kenapa dia doang yang ngomong ya? Kan begitu. Kan yang dengar Umar ngomong banyak, namanya juga di mimbar. Kenapa cuman dia yang menyampaikan? Pertanyaan seperti ini tidak ada. Dan tidak dibahas yang menyebabkan hadis ini menjadi gugur. Dari sini kita tahu bahwa para ulama ahlul hadis memegang kaidah. Dan kaidah ini besar sekali. Bahwa orang yang mengatakan sesuatu menjadi hujjah bagi apa? Yang tidak mengatakan. Orang yang mengetahui sesuatu menjadi hujjah bagi orang yang tidak mengetahui.
Ya. Ketika semua orang diam, ketika semua ulama diam, ada seorang ulama yang tampil berbicara, mengatakan sesuatu, maka itu adalah hujjah, maka itu ilmu. Ya. Selama ini kita tidak pernah mendengar dari para ulama, bukan karena kita ulama menyelik, bukan. Ia hanya tidak sampai kepada kita saja. Bahwa hadis mengadzankan bayi itu dhaif. Ya. Tiba-tiba Syekh-Albani mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Ya, karena di dalam syaratnya ada begini. Maka apa itu namanya? Ilmu. Para ulama diam terhadap hadis itu. Syekh-Albani tidak diam, mengatakan bahwa ini dhaif. Maka ini adalah ilmu. Kita tidak bisa mengatakan kenapa Syekh-Albani mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh ulama-ulama lain. Tidak bisa seperti itu. Ya, karena beliau mengucapkan dengan ilmu, bukan asal bicara, dan beliau ulama. Ahlul hadis. Kecuali yang berbicara si A, si B, si C, si fulan, si tukang ini, si tukang itu, tentu tidak kita dengarkan. Ya, ini para ulama, sama-sama ulama. Ya. Saya kira dalam kehidupan sehari-hari kita memakai kaidah ini kan. Karena memang kaidah dalam ilmu hadis, kaidah dalam ilmu tafsir, kaidah dalam usul fikih, ini memang sesuatu yang berjalan pada diri manusia. Ya. Jadi bukan hal yang aneh dan asing. Ya, sebagaimana ketika semua orang diam di masjid ini tentang si fulan, lalu ada seorang yang mengatakan si fulan begini, tentu dia lebih tahu dari yang lain. Ya. Maka mudah-mudahan kita tidak terkena subhat sebagian firqah hari ini yang mengatakan hadis yang ahad tidak boleh dijadikan hujjah, harus yang mutawatir. Ya, ini salah satu hujjahnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan saja. Ada huruf hasr di sini, innama. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Menarik di sini. Barangkali timbul pertanyaan, ya. Tadi bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari, kitab apa? Lagi membahas apa tadi? Iya, bagaimana wahyu pertama turun. Tentang wahyu kan? Tetapi hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang pertama kali ini, apa? Kira-kira ada hubungannya dengan wahyu? Ya, tentang hijrah, tentang niat, sekilas tidak ada hubungannya. Ya, apa kita katakan ini Bukhari gimana ya? Kok nggak ada hubungannya ya? Ya, apa sudah pikun apa gimana ini Imam Bukhari? Kok nggak nyambung ini? Katanya bab tentang awalnya wahyu turun. Kenapa yang dibawakan innamal a'malu binniyat? Apa hubungannya? Sebagaimana Imam Bukhari membahas tentang salat malam. Ya, qiyamul lail. Hadis yang pertama beliau bawakan apa? Siwak. Hadis tentang siwak. Ya. Seolah tidak ada hubungannya. Taulah kita bahwa Al-Imam Al-Bukhari menulis Sahih Bukhari-nya ternyata bukan untuk orang awam. Ya, bukan untuk dikonsumsi, dibaca seenaknya oleh orang awam. Beliau menulis untuk para ulama. Ya, kalau ulama faham. Ya, oleh karena itu membaca Sahih Bukhari dan kitab-kitab induk Sahih Muslim dan seterusnya akan lebih aman dengan syarahnya, dengan penjelasannya. Sekedar matan, banyak dari kita yang kebingungan. Apalagi setelah ini, bab tentang iman. Ya, bab tentang iman yang dibawakan bukan hadis-hadis tentang keimanan yang sering kita dengar, tetapi mencintai sesama muslim,
bagian dari iman, ya. Bahkan cinta kepada orang Ansor, bagian dari iman. Itu bab-babnya seperti itu kan. Ini ditulis oleh Imam Bukhari sesuai dengan zaman beliau. Karena dari zaman beliau muncul firqah, muncul sekelompok orang yang berpendapat bahwa ini bukan bagian dari iman, ini bukan dari bagian dari iman, maka dibantah oleh beliau. Ya. Karena apa? Karena para ulama itu menomorsatukan pembahasannya itu dengan apa yang dibutuhkan oleh umat. Itulah para ulama. Ya. Maka antum tahu bagaimana kebanyakan pembahasan tentang pembahasan tulisan ucapan yang keluar dari lisan Imam Ahmad, ya, zaman beliau. Bandingkan dengan apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang banyak sekali berbicara tentang syirik, khurafat, tahayul, sesuai dengan zamannya. Ya, titik beratnya di situ. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa setiap 100 tahun sekali akan muncul al-mujaddid. Ya. Kenapa? Ternyata di sini para imam menjawab, misalnya tentang Qiyamul Lail tadi, disunahkan sebelum mulai Qiyamul Lail, sebelum berwudu, itu bersiwak, menggosok gigi. Ya, di zaman Nabi dengan bersiwak. Ya, sunnahnya membersihkan mulut gigi. Gitu. Maka dibawakan itu di hadis pertama ketika beliau membahas tentang Qiyamul Lail. Termasuk di sini. Ketika beliau ingin membahas bagaimana wahyu pertama kali turun, beliau bawakan innamal a'malu binniyat. Ya. Apa jawaban para imam? Di antaranya, ini juga masih dalam pembahasan, sabda Nabi ini muncul di awal-awal turunnya wahyu. Ya. Maka beliau membahas bahwa ini muncul setelah hijrah, karena ini membahas hijrah kurang tepat. Ya. Ini muncul sabda beliau ini di awal-awal turunnya wahyu. Ya. Tapi sudah membahas tentang hijrah. Kita tahu bahwa hijrah itu bukan hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tidak seperti itu. Tapi ketika seseorang masuk Islam, bisa disebut dengan hijrah. Ketika seseorang berpindah dari bid'ah ke sunnah, bisa disebut dengan hijrah. Ketika seseorang mengganti dirinya yang tadinya ahlul maksiat, sekarang ahlul taat, ini juga bisa disebut dengan hijrah. Ya. Jawaban lain diantaranya bahwa apa yang ada di niat kita, apa yang diniatkan oleh kita, itu merupakan sesuatu yang sudah ada. Ya. Artinya, sebelum perbuatan itu muncul, sebelum sedekah, sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum jihad, pasti yang ada pertama kali apa? Niat. Ya, niat. Ya. Maka dibawakan oleh beliau di sini. Ya. Oleh karena itu, pembahasan para a'immah membahas mana yang lebih baik, amal apa niat. Dengan pembahasan ini, mana yang lebih baik, mana yang lebih disukai oleh Allah, amal apa niat? Jawab, niat. Niat lebih besar daripada amal. Gitu. Amal disukai oleh Allah. Orang bersedekah, orang berjihad disukai oleh Allah. Tapi dia ada niat mau berjihad, ada niat mau sedekah, ini lebih besar. Kenapa? Karena itu ada di hati. Kita tahu, amal jawarih dengan amal hati lebih besar mana? Lebih besar amal hati. Adakah amal jawarih yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam iman?
Tidak ada. Tidak ada. Ayo, amal apa yang menyebabkan dia menjadi orang beriman? Enggak ada. Harus amal hati dulu. Harus meyakini bahwa satu-satunya ilah adalah Allah. Harus meyakini bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Diucapkan dalam bentuk, diwujudkan dalam bentuk ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dalam hatinya ada keyakinan ada sembahan lain selain Allah. Ya, ada nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW. Sahkah Islamnya? Sahkah imannya? Tidak sah. Walaupun dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari sini kita tahu bahwa amal hati jauh lebih besar dari amal jawarih. Niat amal hati, maka itu lebih besar. Tapi niat, ya, niat kan tidak bisa dibohongi, tidak bisa direkayasa. Ya. Kalau ngomong ya, saya berniat umroh nih kayaknya 3 bulan lagi. Ngomong, hatinya kita nggak tahu. Ya, saya kalau ada rezeki saya berniat mau menyelesaikan masjid ini nih. Sudah hampir 5 tahun nggak selesai. Kalau saya ada rezeki, proyek saya goal, saya ada niat mau menyelesaikan pembangunan ini. Ngomong bisa. Hatinya wallahu a'lam. Yang saya maksud, niat itu hati, betul-betul hati. Jadi betul dan Allah yang saksikan. Ya, kalau ucapan sekali lagi, semua orang bisa. Apapun yang diucapkan oleh seseorang, mudah sekali. Gitu ya. Pembahasan lebih lanjut, beliau membagi amal niat menjadi 2. Niyatul amal wa niyatul ma'mul. Ya. Apa niyatul amal? Untuk siapa sebuah perbuatan itu dia niatkan. Ini niyatul amal. Ada kalanya seseorang bersedekah karena Allah. Ada kalanya seseorang bersedekah karena si fulan, bukan karena Allah. Ini disebut niyatul amal. Ya. Jika karena Allah diterima, berpahala insyaallah. Jika bukan karena Allah, tertolak. Atau bercabang. Karena Allah juga, karena mertua juga, karena Allah juga, karena yang lain juga, tertolak. Ini niyatul amal. Yang kedua, niyatul ma'mul. Niyatul ma'mul, mau niat apapun diterima. Ya, hanya besar kecilnya tergantung apa yang dia niatkan. Ya, antum datang ke masjid ini, sholat 2 rakaat. Macam-macam niatnya. Ada yang niat tahiyatul masjid, ada yang niatnya qobliyah maghrib, ya, ada yang niatnya sholat sunat wudu, ya, mungkin ada yang niatnya sholat istikharah, macam-macam. Dia akan mendapatkan pahala itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini yang dimaksud niyatul ma'mul. Ya, sudah lewat dari pembahasan niyatul amal. Gitu. Bagaimana niyatul amal ini apabila hilang di tengah-tengah? Ya, rusak di tengah-tengah. Misalnya seseorang sholat ikhlas karena Allah saja, kemudian ketika rakaat terakhir ada seseorang datang, mertuanya atau calon mertuanya datang, lalu dia riya. Dia beribadah, memperbagus ibadahnya karena calon mertua ini. Batalkah sholatnya dari awal? Apa yang rakaat terakhir saja? Jawabnya, batal dari awal. Ya, batal dari awal. Rusak semua. Gitu. Karena apa? Karena sholat satu kesatuan. Antara rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau itu sholat duhur, sholat asar, maka tidak bisa dipisahkan. Ya sama ketika di rakaat terakhir kita batal kentut, tentu batal semua dari awal. Gitu ya. Kecuali ketika amal itu terpisah. Gitu. Misalnya saya sedekah 10.000, ya, ikhlas karena Allah. Maka insya Allah, Allah terima, Allah catat.
Kemudian sekali waktu saya sedekah 1 juta. Ya, saya riya. Apakah yang 10.000 ini terjadi dalam waktu mungkin beberapa jam atau seharian? Ya, apakah yang 10.000 itu Allah ikut coret? Jawab tidak, karena itu terpisah. Adapun salat tidak terpisah. Maka jika rakaat terakhir batal, maka rakaat pertama, kedua dan seterusnya ikut batal. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan di sini hijrah. Ya, mengambil contoh hijrah. Apakah sebuah sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang disampaikan oleh seorang sahabat atau tabi'in dari awal sampai akhir itu merupakan ucapan Nabi dari awal sampai akhir di waktu yang sama atau berbeda? Ya, seperti Al-Quran. Misal, kita lihat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai terakhir wasjud waqtarib. Apakah seluruh ayat dalam surat Al-Alaq ini turun sekaligus? Antum tahu jawabnya? Jawabnya? Turun sekaligus apa tidak? Tidak. Turun pertama kali 5. Gitu. Maksud saya, adakah hadis yang seperti itu? Tentu redaksinya bukan Nabi, tapi sahabat. Artinya, seorang sahabat merangkai sabda Nabi ketika Nabi bersabda di Mekah dengan Nabi bersabda di Madinah, dirangkai ya oleh seorang sahabat atau tabi'in. Mungkinkah dibahas bahwa ini mungkin? Ya, ini lebih mungkin lagi. Gitu. Karena apa? Karena meriwayatkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam dengan makna boleh. Bahkan yang seperti ini menunjukkan pemahaman seorang perawi. Berarti perawi faham betul untuk merangkai sabda Nabi di tahun pertama kenabian dengan sabda Nabi di tahun ke-9 kenabian misalnya. Ya, ini menunjukkan pemahaman si perawi tersebut. Ya, tentu ini hak sahabat. Karena tabi'in kan tidak tahu. Gitu. Tabi'in tidak menyaksikan kan kapan Nabi bersabda. Kemudian beliau membahas tentang bagaimana seseorang yang dijuluki dengan Muhajir Ummu Qais, ya, yang berhijrah niatnya untuk menikahi seorang wanita. Ya, di sini tidak dicela, kan hanya disebut Muhajir Ummu Qais, tapi tidak dicela. Dari sini keluar hukum bahwa sebuah amal yang awalnya riya, apakah bisa diperbaiki menjadi ikhlas? Al-jawab bisa. Ya, maka dari sini, berangkat dari sini, kita tidak boleh membatalkan sebuah amal dengan dalih tadi saya riya. Ini tidak boleh. Karena riya itu bisa diperbaiki. Ya. Antum sedang baca Al-Quran, ya. Kemudian terlintas dalam benak antum, kayaknya saya riya nih. Lalu tutup Al-Quran. Hentikan membaca Al-Quran. Ini bagian dari talbisul iblis. Ini bagian dari tipuan iblis. Ya. Karena apa? Karena ketika seseorang mengawali perbuatannya itu dengan riya, maka tidak selamanya dia terus riya. Mana contoh yang sangat besar? Abu Sufyan. Abu Sufyan mengakui. Bagaimana dia masuk Islam karena apa? Sulit dikatakan bahwa Abu Sufyan masuk Islam ikhlas. Dan ini ucapan dia kan? Ucapan Abu Sufyan sendiri. Ya, hingga aku terpaksa masuk Islam. Gitu.
aku perangi Nabi, aku musuhin Nabi, hingga akhirnya aku kalah dan aku terpaksa masuk Islam. Ya, dan akhirnya mendapatkan hidayah, artinya betul-betul yakin dengan keislamannya. Itu. Dari sini, maka tidak boleh kita menghukumi diri kita sendiri, ini saya riya. Jangan. Ya. Kemudian dibatalkan. Begitu juga, ini saya ikhlas, lebih jangan lagi. Lebih tidak boleh lagi. Ya. Maka yang ada kita perbaiki niat kita, kemudian kita mohon kepada Allah agar kita ikhlas. Termasuk ketika kita malas-malesan sholat jamaah misalnya ya. Malas-malesan sholat jamaah. Kemudian kita berkumpul dengan orang-orang yang selalu menjaga sholat berjamaah. Lalu dengan terpaksa atau ada sedikit malu-malu, kita ikut berjamaah. Bagaimana? Alhamdulillah apa innalillah? Hah? Innalillah apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berubah dengan bergaul dengan mereka yang biasa sholat berjamaah. Ini bukan innalillah. Kayaknya saya nggak ikhlas nih. Ya, masuk saya berjamaah karena kumpul, mendingan nggak usah lah. Nanti saja kalau saya sendiri. Jangan. Jangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah gerakkan kita. Kan yang mentakdirkan kita bertemu dengan orang-orang yang menjaga sholat berjamaah kan Allah. Berarti ini kan kehendak Allah agar kita ketularan. Akhirnya kita semangat, akhirnya kita tergerak untuk sholat berjamaah setiap waktu. Gara-gara ketularan itu, ini alhamdulillah, ini sebuah nikmat. Daripada akhirnya tergerak minum khamr, akhirnya tergerak untuk berjudi, karena pergaulan seperti itu. Ya, waktu habis. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan ya. Habis asar atau 4:30 ya. Atau jam 4:30. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.